Selamat datang di channel YouTube Anak Tempe Vlog. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba fitur navigasi dari IGP Spot IGS 800 sekaligus mencoba performa dari daya tahan baterai, layar, dan juga kekuatan sinyalnya untuk digunakan long ride. Nah, sebelum saya mencoba performa dari IGP Spot IGS 800 ini, di sini saya akan sedikit memberikan tutorial bagaimana cara membuat rute atau navigasi di IGP Spot IGS 800. Ini saya biasanya pakai aplikasi Komoot. Tapi sebenarnya teman-teman bisa langsung pakai aplikasi IGP Spotlight. Hanya saja ada beberapa catatan untuk di aplikasi IGP Spotlight ini menurut saya kurang lengkap, khususnya untuk destinasinya. Karena saat saya coba buat rute baru, itu saat saya cari destinasi tertentu itu kadang nggak ada. Teman-teman bisa pakai aplikasi Komoot untuk membuat rute karena untuk rutenya lebih bervariasi ya. Teman-teman bisa bikin rutenya sesuai dengan kemampuan teman-teman, bisa pilih yang tanjakannya ekstrim atau tanjakannya yang biasa saja. Nah, untuk memasukkan rute atau navigasi ke IGP Spot IGS 800, setelah teman-teman membuat rute di Komoot, tinggal klik di titik 3 ini. Selanjutnya pilih download GPX file. Kita tunggu beberapa saat sampai proses download selesai. Nah, ini udah terdownload, tinggal dibuka. Nah, untuk membukanya di sini teman-teman pilih IGP Spotlight. Di sini pilih save rute, konfirmasi. Nah, ini udah masuk ke server. Kita klik. Selanjutnya pilih send to your device. Nah, ini udah terkirim di IGS 800. Kita coba cek. Di sini ada tulisannya ya, Curug Muncar. Kita coba klik. Nah, di sini teman-teman bisa langsung melihat iClimb atau tanjakannya. Tanjakannya lumayan sih. Oke, hari ini saya akan mencoba performa dari IGS 800 jika digunakan untuk long ride, baik navigasi, baterai, dan lain-lain. Di sini untuk perjalanan keberangkatan total ada 40,75 km. Terus sekarang jam 5.30. Nah, teman-teman bisa melakukan zoom in dan zoom out ya. Untuk skala terbesarnya bisa 1:50 meter. Untuk skala terkecilnya bisa 1:10 km ya. Jadi teman-teman bisa melakukan preview navigasinya. Nah, di sini bisa digeser-geser. Terus untuk kali ini saya nggak pakai sensor ya. Sebenarnya mau pakai sensor cadence, tapi ternyata cadence sensor saya jatuh dan hilang. Jadi ini saya tes tanpa sama sekali menggunakan sensor. Oke, langsung saja kita lakukan perjalanan. Ternyata saat penggunaan untuk skala terbesarnya hanya bisa di 1:200 meter. Jadi walaupun kita sudah setting di 1:50 meter, saat digunakan untuk navigasi akan selalu kembali ke 1:200 meter. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena skala akan otomatis membesar, yaitu ke 1:50 meter saat akan mendekati belokan. Seperti ini contohnya. Nah, ini skala akan berubah otomatis ke 1:50 meter. Untuk notifikasi atau peringatan sebelum belok ada bunyi bip sekitar 10 meter sebelum belok untuk titik belok yang dekat. Sedangkan untuk titik belok yang jauh mulai ada bunyi bip di kisaran 400 meter terus berlanjut beberapa kali. Sedangkan saat mulai belok itu tidak ada notifikasi sama sekali. Ini mungkin jadi salah satu kekurangan untuk di firmware yang saat ini. Lanjut untuk fitur reroutingnya, di sini saya coba keluar jalur dari jalur yang saya buat. Ini untuk jalur merah ini merupakan jalur reroutingnya. Bisa teman-teman lihat untuk fiturnya mungkin kurang sempurna. Di sini sebenarnya kita bisa langsung naik ke atas, tapi untuk jalur reroutingnya di sini disuruh kembali lagi. Mungkin di pembaruan firmware untuk fitur ini akan diperbaiki.
Untuk deviasi atau penyimpangan titik belok menurut saya cukup rendah. Di sini saya sudah sampai di titik belok. Ternyata di speedometer menunjukkan angka 9 meter. Ini cukup rendah karena beberapa speedometer yang pernah saya coba untuk penyimpangannya cukup tinggi, ada di kisaran 20 sampai 30 meter. Padahal sudah sampai di titik belok. Untuk kualitas dan kecerahan layarnya di sini sangat baik. Teman-teman bisa mengaturnya secara manual ataupun otomatis. Di sini di kondisi terik matahari bisa teman-teman lihat sendiri, untuk layarnya bisa terlihat jelas. Walaupun saya setting ke mode auto, layarnya tetap bisa terlihat jelas. Nah, untuk fitur iClimb-nya ternyata otomatis akan langsung berpindah dari mode navigasi saat sampai di titik pertama saat tanjakan dimulai. Menurut saya fitur iClimb ini sangat bermanfaat sekali karena banyak informasi yang ditampilkan di layar speedometer. Seperti perbedaan warna yang digunakan untuk menggambarkan kemiringan yang akan dilalui teman-teman, mulai dari hijau, kuning, merah, sampai merah tua untuk tanjakan yang cukup ekstrim. Dan ada informasi gradien, sisa jarak tanjakan, dan jarak menuju tanjakan tertinggi. Lanjut untuk daya tangkap sinyal GPS-nya. Di sini saya lewat di jalur hutan bambu. Bisa teman-teman lihat sendiri untuk sinyal GPS-nya. Di sini nggak ada gejala hilang untuk navigasinya. Terus untuk sinyal GPS-nya full bar ya. Saya dapat 3 sinyal penuh. Nah, di sini karena saya setting aplikasi komodnya tipe intermediate bukan pemula, jadi lewat jalur-jalur hutan seperti ini. Untuk sinyalnya ternyata masih tetap full bar. Saya dapat 3 sinyal penuh walaupun lewat di area hutan-hutan. Nah, saya sudah sampai di area tertinggi dari jalur yang saya buat, yaitu di hutan pinus. Untuk navigasinya tidak ada gejala sinyal hilang sama sekali. Oh ya, speedometer IGP Spot IGS 800 ini sudah ada IP rating IPX7, jadi aman sekali buat teman-teman goes di kondisi hujan lebat sekalipun. Sudah sampai di Curug Muncar dengan total perjalanan 49 km. Terus waktu tempuhnya sekitar 5,5 jam. Di sini untuk sisa baterainya tinggal 68% atau berkurang sekitar 16% ya, tadi 84%. Jadi rata-rata penggunaan baterai per jamnya sekitar 3%. Menurut saya ini irit banget sih. Terus untuk sinyal GPS-nya juga nggak ada gejala hilang. Ini sinyal GPS-nya full bar ya, padahal di kondisi hutan belantara, tapi sinyalnya bisa full. Oke, mungkin cukup sekian untuk review performa dari IGP Spot IGS 800. Menurut saya ini speedometer yang mendekati sempurna ya, dengan harga yang emang cukup mahal, yaitu 5 jutaan. Untuk performanya nggak usah diragukan lagi. Untuk navigasi, sinyal, terus daya tahan baterainya, terus layarnya juga oke banget. Cocok banget buat teman-teman yang emang cari speedometer yang mumpuni. IGP Spot IGS 800 ini sangat saya rekomendasikan. Buat teman-teman yang tertarik, link pembelian saya cantumkan di deskripsi video ini. Kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat, dan see ya.